Hai guys, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jangan sakit-sakit, ngerepotin. Di video kali ini, kita akan merangkum sebuah series K-drama episode 1 yang berjudul Flex X Corp. Sinopsis sedikit ya. Series ini menceritakan tentang seorang anak generasi ketiga dari keluarga konglomerat kaya raya bernama Jin Yi-soo yang diperankan oleh An Bo-hyun yang memiliki watak kekanak-kanakan yang manja itu, kemudian tiba-tiba diangkat menjadi seorang polisi dalam semalam. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita mulai. All Around You. Dimulai dengan cuplikan koleksi-koleksi si Jin Yisu yang hedon ya. Namanya juga orang kaya. Pagi itu Yisu dibangunkan oleh bisa dibilang sekretaris atau asistennya yang bernama Pak Choi. Pak Choi mengingatkan ke Yisu bahwa ada rapat penting nanti dan dia harus ke sana 2 jam ke depan. Tapi karena malas, sampai malam pun Yisu nggak datang ya. Tapi malah pergi main tembak-tembakan. Seolah ada panggilan misi penyelamatan gadis yang disandra gitu. Berbeda dengan tembak-tembakan biasa ya, Yisu ini menyewa satu gedung mall dan juga berseragam lengkap layaknya anggota SWAT begitu ya. Hanya untuk permainan ini. Saking kayanya dia tuh. Kemudian, terlihat 2 orang polisi beneran yang sedang mengejar pelaku kriminal. Mereka adalah Kyung Jin dan Jun Yong. Terlihat juga seorang wanita yang memakai mobil mengejar pelaku. Dan dia adalah Lee Gang Hyun, kepala tim investigasi kepolisian. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap pelaku yang udah menghabisi 3 orang ya. Tapi ngakunya bukan dia. Pelaku malah memberikan informasi pelaku sebenarnya. Dan para polisi pun mengatur strategi untuk menjebak dan menangkap pelaku itu. Di sisi yang lain, Yisu yang udah selesai main mendapati temannya lagi di dalam mobil pakai barang haram ya. Yisu yang marah masuk dan mengancam temannya untuk berhenti. Kalau enggak, Yisu akan menutup perusahaan yang Yisu berikan untuk dia kelola. Yisu pun menyuruh temannya pulang jalan kaki dalam keadaan hujan lebat ya. Dalam perjalanan, teman Yisu yang dalam keadaan lagi high itu memaksa meminjam korek dengan orang random di jalanan. Dan seketika itu juga, temannya digores pakai pisau sama orang yang gak dikenal itu. Yisu yang melihat itu langsung mengejar orang tersebut. Sampailah kejar-kejaran mereka di gang buntu ya. Terjadi adegan baku hantam yang cukup lama di sana. Adegan menunjukkan Yisu menendang pisau yang dipakai oleh orang tersebut entah kemana. Setelah selesai baku hantamnya, tiba-tiba Gang Hyun datang dan langsung menendang Yisu sampai hidungnya patah. Yisu pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketika di kantor, Gang Hyun tidak tahu kalau yang dia tangkap itu anak bungsu dari grup Hansu. Di situ, Gang Hyun baru tahu kalau Yisu adalah anak orang kaya raya yang berpengaruh di Korea. Dan juga selebgram terkenal gitu ya. Kemudian, kepala kepolisian datang dan memarahi Gang Hyun yang udah menangkap Yisu. Dan Pak Kepala meminta untuk segera melepaskannya. Tapi Gang Hyun kekeh ya. Dia akan tetap menyelidiki Yisu terlebih dahulu. Sampailah di sebuah ruangan interogasi terlihat Gang Hyun dan Yisu berdebat mengenai bahwa Yisu menjadi seorang pelaku penyerangan. Yisu menjelaskan kepada Gang Hyun bahwa orang yang dia serang itu memiliki pisau dan udah melukai temannya. Tapi polisi tidak menemukan pisau di TKP. Yisu meminta Gang Hyun untuk menelepon temannya yang terluka tadi untuk dapat afirmasi darinya. Saat ditelepon, temannya Yisu ini bilang gak ada kejadian apa-apa. Temannya ini gak ngaku karena takut dites urin sama kepolisian ya guys. Setelah itu, Yisu pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yisu mengeluh karena gak nyaman karena kondisi sel yang berantakan dan kotor. Keesokan paginya, ayah Yisu mengadakan konferensi pers, menyatakan dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota Seoul. Di sana ayahnya masih belum tahu ya kalau si Yisu ini masuk penjara. Pada sesi tanya jawab dengan wartawan, seorang wartawan menyatakan bahwa Yisu ditahan di kantor polisi. Ayahnya pun tercengang seketika itu dan langsung menuju kantor polisi. Di kantor polisi terlihat ayahnya menampar Yisu dan terjadi beberapa perdebatan kecil. Si Yisu pun dipecat dari perusahaannya. Ayah Yisu mengatakan ia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Di sisi lain, Gang Hyun yang gundah mencoba kembali ke TKP dan menemukan pisau yang diceritakan Yisu tadi. Setelahnya dia menuju ke rumah sakit tempat korban yang diserang itu dirawat dan mengambil sidik jarinya. Setelah dicek sidik jari, ternyata sidik jari cocok dengan pelaku pembunuhan yang dicari-cari Gang Hyun selama ini. Masalah pun semakin rumit. Karena Gang Hyun udah nangkap salah orang, yang ditangkap adalah anak bungsu dari Hansu Group.
sedangkan korban adalah pelaku pembunuhan yang buron selama ini. Kepala polisi yang pusing mendengar kesalahan anggotanya ini didatangi oleh kakaknya Yisu di ruangannya. Agar tidak menodai pencalonan ketua Hansu Group dan juga untuk menjaga citra kepolisian, mereka berdua membuat kesepakatan menyampaikan kepada pers bahwa Yisu sudah 2 bulan bekerja di kepolisian dan membantu menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Dia direkrut khusus dari lisensi pengacaranya. Gang Hyun yang tidak setuju dengan kesepakatan itu pun terpaksa mengikuti karena tidak ada cara lain, kecuali dia dipecat. Yisu yang mendengar hal itu pun menolak menjadi polisi tiba-tiba. Hari pun berlalu. Keesokan paginya, diadakanlah acara penyambutan untuk Yisu di kepolisian. Acaranya digelar menggunakan karpet merah, udah kayak artis-artis papan atas gitu. Gang Hyun dan Jun Yong yang diminta menjadi badut polisi di acara itu pun melakukannya dengan terpaksa. Meskipun mereka yakin anak manja seperti Yisu nggak mungkin akan datang. Tapi kenyataannya Yisu datang dengan mobil mewahnya dan berseragam kepolisian lengkap. Dengan gaya yang perlente, Yisu berjalan di karpet merah disambut para anggota kepolisian. Setelahnya, ia berfoto dan melihat bahwa badut itu adalah Gang Hyun dan Jun Yong. Yisu pun mengajak Gang Hyun bersalaman dan cekrek. Episode 1 pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like, comment, subscribe. Supaya kita tetap semangat lanjut ke episode-episode berikutnya. Film Flix undur diri. Bye.